Aduh, gimana ya? Hari ini kita menawarkan asuransi, dibilang kita mengganggu. Giliran kita tidak menawarkan, kita dibilang kita malas. Gimana ya orang hari ini? Apakah memang orang tidak butuh asuransi? Atau saya yang salah dalam menjelaskan? Oke teman-teman, apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Yuk simak video ini sampai habis. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dilindungi dan selalu sehat meskipun dalam keadaan hari ini kita dalam menghadapi badai bersama-sama, menghadapi virus corona COVID-19 yang masih terus meningkat. Nah, malam hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua. Ada 5 ciri-ciri orang yang kita temui di lapangan pada saat kita menawarkan sesuatu. Nah, teman-teman, saya di sini sudah berada di industri asuransi syariah, khususnya di PT Prudential Syariah. Banyak orang mengira bahwa dia menjelaskan asuransi, merasa dia yang salah menjelaskan. Padahal teman-teman sudah belajar training, sudah latihan, sudah mempersiapkan segalanya. Tapi kok kenapa belum closing? Nah, banyak yang bertanya apakah saya yang salah atau apakah masyarakat memang tidak membutuhkan asuransi ini. Nah, ternyata studi membuktikan dan beberapa penelitian membuktikan bahwa bukan hanya asuransi saja yang masyarakat tolak, ya kan? Contohnya, contoh seperti produk Aqua. Pencipta Aqua dulunya tidak selaris hari ini. Aqua itu orang tidak suka, teman-teman. Orang menganggap itu hal yang gila karena menjual air minum. Nah, tapi pada saat itu pencipta Aqua itu bisa meyakinkan bahwa Aqua yang diciptakan itu, airnya itu mengandung mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maka hari ini Aqua menjadi minuman kemasan yang sangat mahal gitu. Jadi awalnya orang menolak. Hari ini kita bisa melihat banyak orang menggunakan yang namanya Android. Apakah Android langsung diterima oleh masyarakat? Awalnya juga ditolak. Orang masih menggunakan HP digital. Jadi hari ini semua sudah menggunakan Android. Itu bukan hal yang mudah, tapi sudah melewati beberapa fase. Nah, apakah dulu orang langsung pintar nabung di bank? Menurut survei, hari ini pun tidak semua masyarakat Indonesia memiliki yang namanya rekening di bank. Jadi ada juga orang yang belum paham tentang nabung di bank. Nah, apakah ini adalah salah satu realita-realita yang perlu teman-teman kita sendiri ketahui. Ternyata untuk menjelaskan suatu produk sebagus apapun produk yang kita miliki dan sehebat apapun teman-teman menjelaskan di lapangan, ternyata ada 5 orang-orang yang kita temui di lapangan apapun produk yang kita tawarkan. Yang pertama adalah orang yang menolak. Saya berbicara di sini secara umum. Apapun kita tawarkan, apakah produk jasa, apakah produk barang, tidak semua orang menerima. Nomor 1 adalah menolak. Nah, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pebisnis, kita harus mengerti dan paham bahwa tidak semua orang pro terhadap ide kita, tidak semua orang pro terhadap barang yang kita anggap itu luar biasa. Ada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Nah, teman-teman, jangan baper. Itulah yang namanya hukum alam. Tidak semua yang baik itu diterima. Buktinya dari zaman dulu, waktu adanya nabi, para rasul memberikan informasi-informasi penting tentang ayat-ayat, tentang kalam ilahi, tentang sabda-sabda rasul, tentang firman-firman Tuhan, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang percaya. Nah, ada yang menolak. Itu yang pertama. Tapi apakah kita fokus kepada orang yang menolak? Ya. Yang penting kan kita sudah memberikan edukasi. Yang penting kita sudah berikhtiar.
Nah, itulah seninya. Disitulah tantangannya sebenarnya. Nah, kalau semua barang ditawarkan langsung diterima, wow, luar biasa. Kita nggak usah iklan, tidak usah buat strategi, ya kan? Jadi itulah nomor satu tadi, banyak orang menolak. Tidak usah kita fokus kepada nomor satu ini. Nah, yang menarik nomor dua adalah orang yang menerima. Nah, orang yang menerima ini, biar teman-teman tidak menawarkan, biar teman-teman tidak menjelaskan sehebat bagaimanapun, dia pasti akan masuk karena dia butuh, karena dia lagi butuh gitu. Contoh Aqua, teman-teman tidak perlu menawarkan air, kalau dia lagi haus dia pasti beli air ya. Jadi teman-teman tidak perlu tawarkan produk mobil, kalau dia lagi butuh mobil, dia punya keuangan yang cukup, dia pasti akan langsung ke kantor. Kalau orang yang lagi butuh dana, lagi butuh uang pinjaman, biar teman-teman tidak suruh ke bank, dia pasti ke bank untuk pinjam uang. Otomatis dia punya buku tabungan bank. Jadi ada orang-orang yang menerima karena dia memang sudah butuh gitu. Nah, sama dengan asuransi. Kebanyakan orang pada saat sudah sakit, pada saat dia sudah terjadi risiko, dia pasti cari asuransi. Paling dasar sekali pasti dia cari BPJS dulu yang dia sudah punya. Nanti biasanya sudah pada saat kena risiko ini baru dia memikirkan ternyata produk asuransi itu saya perlu sekali. Tapi uniknya di asuransi syariah, orang yang sudah sakit sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai nasabah. Jadi ini yang luar biasanya, produk asuransi hanya bisa dibeli pada saat kita masih sehat. Nah, yang ketiga adalah orang yang berbeda pendapat. Jadi dalam asuransi syariah pun teman-teman, banyak orang masih berbeda pendapat. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah. Nah, itulah yang namanya manusia, apapun pasti berbeda pendapat. Nah, kita sebagai umat beragama, kita sebagai muslim sudah memiliki yang namanya lembaga tertinggi di negara kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia di sini yang membuat satu tim yang namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang sudah mengawas semua financial, semua lembaga keuangan yang berbasis syariah itu diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu dibawahi oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi haram halal itu mereka yang lebih paham. Artinya pada saat kita mengatakan perbedaan pendapat ini, semua ada yang namanya hukumnya, semua ada fatwanya. Kita sebagai orang awam tidak semudah itu mengeluarkan statement bahwa itu haram, itu halal. Begitu juga orang berbeda pendapat dengan hal yang lain. Ada yang suka warna merah, ada yang sukanya warna putih. Nah, kita tidak bisa membantah hal itu. Kita hanya memberikan edukasi gitu. Kemudian yang keempat adalah orang yang belum paham. Nah, banyak di luar sana orang yang sudah sebenarnya punya keuangan yang cukup, dia sehat, tapi dia belum punya asuransi karena dia belum paham. Karena masih banyak telinga yang didengar di telinganya bahwa orang mengatakan asuransi itu penipu lah, ada asuransi mengatakan tidak bagus, asuransi syariah itu haram, asuransi itu tidak dibayar klaimnya, padahal itu hanya artinya kabar-kabar angin yang tidak berdasar, teman-teman. Sementara asuransi syariah itu adalah lembaga keuangan yang punya hukum, yang didirikan dengan punya yang namanya peraturan-peraturan dan diawasi oleh negara. Asuransi syariah itu tidak semudah itu menjalankan bisnisnya, karena ini bukan bisnis kecil, teman-teman. Ini bisnis triliun. Asli asuransi itu kok merupakan lembaga keuangan yang menyimpan dana triliunan, dan itu milik masyarakat. Ini bisnis bukan bisnis kecil, bukan bisnis kacang-kacangan. Nah, tentunya ada peraturannya, teman-teman. Jadi orang yang belum paham ini luar biasa. Itu adalah target teman-teman yang bisa kita lakukan untuk edukasi dan prospek. Yang terakhir adalah orang yang sudah sangat paham dan dia sudah punya apa produk yang kita akan tawarkan. Yaitu biasanya kalau kita tawarkan asuransi, dia sudah punya. Nah, ini tinggal teman-teman menguasai produk dan teman-teman menjelaskan produk asuransi yang dia belum miliki. Inilah yang kita lakukan yang namanya review polis. Atau kita bedah polis, kita lihat apakah ada produk-produk yang dia belum miliki, dan itu teman-teman jelaskan. Apa produk yang dia belum miliki, buatkan produk yang baru, begitu, yang belum dia miliki. Jadi teman-teman ingat, ada 5 orang-orang yang kita temui. Pertama, orang yang menolak, kemudian ada orang yang menerima,
kemudian ada orang yang berbeda pendapat, kemudian ada orang yang belum paham, dan terakhir ada orang yang sudah paham dan dia sudah punya. Teman-teman, lupakan yang nomor satu tadi. Mungkin dia belum saatnya mengerti, belum saatnya menerima, tapi satu saat dia pasti akan masuk dalam kelompok, apakah dia bisa positif atau bisa negatif. Tapi teman-teman, tugas kita adalah fokus kepada orang-orang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini. Pasti teman-teman bisa sukses. Oke teman-teman, tetap semangat, badai pasti berlalu. Salam dahsyat, sukses selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.